Kuasa kasih-Nya dia Tuhan, Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Haleluya. He's so good to you.
kasih-Mu Tuhan, lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkan-Mu, Kau bersabda dan selamatkan-Mu. Tiada yang mustahil bagi-Mu. Yesus, ku percaya padamu. Mari nyanyikan bersama-sama. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkan-Mu, Kau bersabda dan selamatkan-Mu. Tiada yang mustahil bagi-Mu. Yesus, ku percaya padamu. Kami percaya Tuhan, Engkau yang berfirman, maka kami disembuhkan. Kami hidup karena percaya kepada-Mu. Dan sembuhkan-Mu, Kau bersabda dan selamatkan-Mu. Tiada yang mustahil bagi-Mu. Selamat malam. Saya menyapa dulu untuk Ibu Yuli Nurhayati. Selamat bergabung Bu Suci dalam doa sehati malam hari ini. Juga untuk Pak Joni di Bandar Lampung. Selamat malam Pak. Selamat bergabung di malam hari ini dengan kami yang ada di Purwokerto. Biarlah sukacita Tuhan memenuhi hati kita hari ini, karena kita percaya kekuatan Tuhan berikan untuk kita sanggup menghadapi hari ini. Mari kita bersyukur kepada Tuhan malam hari ini. Bersyukur buat berkat-Nya, bersyukur buat hikmat dan tuntunan yang Tuhan beri sepanjang hari ini. Bersyukur juga buat pertolongan Tuhan buat anak-anak kita yang sudah melewati ujian akhir semester atau PAS. Bersyukur buat Tuhan tolong anak-anak kita untuk dapat mengikutinya sampai hari ini. Bersyukur Tuhan amat sangat baik. bahwa Tuhan, tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Bahwa kita memerlukan pertolongan Tuhan, kita memerlukan kehadiran Tuhan dalam sepanjang
terjadi. Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami
Engkau baik, kami bersyukur. Ya Allahku, terima kasih. Haleluya, Yesus. Tuhan, kami menikmati hadir-Mu malam hari ini Tuhan. Engkau melawat satu persatu dari kami yang mengikuti doa sehati malam hari ini. Kami sadar Tuhan, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Itulah yang membuat kami selalu rindu untuk mengucap syukur serta memuji Tuhan dalam segala waktu. Karena semua datang dari Engkau Tuhan. Dan biarlah hidup ini terus menyenangkan hati-Mu. Biarlah hidup ini menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kami berserah kepadamu. Seperti mana yang Engkau inginkan, seperti mana yang Engkau kehendaki dalam hidup kami, jadilah kehendak-Mu Tuhan. Dan biarlah Kau memakai kami menjadi alat kemuliaan nama-Mu. Malam hari ini kami mau belajar firman-Mu. Biarlah Tuhan bukakan dan singkapkan kebenaran firman-Mu. Biar kami boleh mengerti, biar kami ingat Tuhan kebenaran ini. Kami boleh menjadi bertumbuh karenanya. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikannya, Tuhan urapi sekali lagi. Terima kasih Tuhan. Kami sambut berkat firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Sekali lagi shalom yang barusan bergabung. Buat Pangadiman yang ada di Pontianak, selamat malam Pangadiman. Kiranya sehat-sehat selalu. Buat keluarga Pak Dimas di Purwokerto, selamat bergabung. Buat Bernard Sihite, selamat malam, selamat bergabung. Dan Pak Daniel Wahyoto, selamat malam Pak Daniel. Terima kasih sudah bergabung malam hari ini. Shalom saudara, selamat malam. Kiranya saudara dalam keadaan baik-baik dan sehat-sehat saja. Doa kami dari Purwokerto, terlebih untuk saudara-saudaraku yang mengikuti persekutuan malam hari ini. Kiranya saudara malam hari ini menemukan jawaban Tuhan dalam kehidupan saudara. Saudaraku yang dikasih Tuhan, pada malam hari ini saya mengajak saudara untuk membaca Injil Matius pasal yang ke-9. Injil Matius pasal yang ke-9 ayat 27 sampai ayat 31. Matius pasal 9. Begini bunyi firman Tuhan, ayat 27 sampai 31. Kiranya saudara menyimak baik-baik apa yang menjadi renungan kita pada malam hari ini, supaya menangkap pesan bahwa firman Tuhan itu memberikan pencerahan, memberikan solusi, memberikan kehidupan kita menjadi lebih baik jika kita menghidupi firman Tuhan pada malam hari ini. Begini bunyi firman Tuhan, ketika Yesus meneruskan perjalanannya dari sana, 2 orang buta mengikutinya sambil berseru-seru dan berkata, "Kasihanilah kami, hai anak Daud." Setelah Yesus masuk ke dalam sebuah rumah, datanglah kedua orang buta itu kepadanya. Dan Yesus berkata kepada mereka, "Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya?" Mereka menjawab, "Ya Tuhan, kami percaya." Lalu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, "Jadilah kepadamu menurut imanmu." Maka meleklah mata mereka. Dan Yesus pun dengan tegas berpesan kepada mereka, katanya, "Jagalah supaya jangan seorang pun mengetahui hal ini."
Tetapi mereka keluar dan memasurkan dia ke seluruh daerah itu. Puji nama Tuhan, demikian bacaan firman Tuhan kita pada malam hari ini, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Ini kisah ada 2 orang buta yang mengharapkan, yang percaya kepada kesanggupan Tuhan Yesus. Ya, kita melihat di sini, saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika Yesus meneruskan perjalanannya dari sana, ya, Yesus itu pada waktu itu berjalan dari satu tempat ke tempat yang lain, berjalan dari desa ke desa yang lain, dari kota ke kota yang lain, dari desa ke kota, dari kota ke desa. Ya. Ketika dalam perjalanan ada 2 orang buta mengikutinya. Saudaraku perhatikan, ternyata untuk mengikuti, percaya, mengaku sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, di situ kita melihat 2 orang buta mengikutinya, mengiring, ada di belakang Tuhan Yesus. Apa yang menjadi renungan kita malam hari ini, saudaraku yang dikasihi Tuhan? Kalau dalam bahasa saya akan membacanya, ya, mencoba membacanya dari versi bahasa ngapaknya, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Saya baru mendapatkan terjemahan, ya. Injil Matius pasal yang ke-9 ayat yang ke-27 berbunyi demikian. Waktu Yesus nerusna tindakis kang kono, ana wong picek loro ngetutna. Ya, ngetutna, mengikuti, ya. Mengikuti itu ngetutna, ya. Kiambake karo ngorong-ngorong, ya. Dengan berseru-seru di belakang Yesus, ngorong-ngorong, bengok-bengok, berteriak-teriak, ya. Keturunan Raja Daud, ulah sono nyong sakloron, minta belas kasihan Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, orang yang mengikuti Tuhan Yesus, di situ dikatakan bertindak, berjalan di belakang Tuhan. Ya. Mereka berseru-seru. Pada malam hari ini kita mau berseru, kita mau berdoa, ya, ngorong-ngorong, ya. Teriak-teriak kepada Tuhan, ya. Apakah Tuhan kita tulis sehingga harus teriak-teriak? Ya. Itu kenapa kita harus berusaha berseru kepada Tuhan, ya. Lebih gayengnya ya ngorong-ngorong, ya. Ya. Bukan orang-orang, ngorong-ngorong, ya. Ngorong-ngorong. Ya. Kasihanilah kami anak Daud. Welasana inyong sakloron. Oh ya, kasihanilah kami berdua ini Tuhan, supaya kami tentunya diulang-ulang. Yesus anak Daud, Yesus anak Daud, kasihanilah kami berdua ini. Tapi Yesus apakah di situ langsung berhenti? Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus pada waktu itu tidak langsung berhenti. Ketika orang yang mengikutinya, 2 orang buta mengikutinya itu berseru-seru, ngorong-ngorong, ya, kepada Tuhan Yesus tetap berjalan. Seolah-olah Tuhan Yesus tidak memperhatikan, seolah-olah Tuhan Yesus tidak mendengar. Nah, pada waktu itu Yesus masuklah ke dalam sebuah rumah. Dan kedua orang buta itu tetap mengikutinya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika Yesus masuk ke dalam sebuah rumah, datanglah kedua orang buta itu kepadanya, ya. Waktu Yesus mlebu meng sawijine omah, wong picek loro kuwi nekani kiambake. Njur Yesus takon maring wong sakloron kuwi, apa kowe
podo percaya nek nyong tayang nambani. Nah, karena yang dibutuhkan orang picek, yang dibutuhkan orang orang buta, itu adalah ingin penglihatannya dipulihkan, ingin matanya bisa melihat lagi, ya, ingin melek, ya kan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, apakah selama ini dengan kedua mata kita yang normal ini kita bisa melihat dengan jernih, bisa melihat perbuatan tangan Tuhan yang ajaib dalam kehidupan kita? Terkadang, saudaraku yang dikasih Tuhan, kita harus memakai alat bantu seperti yang saya pakai ini, saudaraku yang dikasih Tuhan. Nah, ketika kita menggunakan mata kita, ya, dengan normal tapi mengalami gangguan sehingga butuh bantuan, alat bantu yang kita pakai adalah kacamata supaya dapat melihat dengan jelas. Ya, yang kabur bisa melihat dengan jelas, ya, warnanya dengan jelas. Yang samar-samar bisa melihat dengan jelas, tidak menjadi gelap, saudaraku. Nah, saudaraku, ada alat bantu yang bisa kita pakai untuk melihat hal yang tidak terlihat di depan kita. Tapi ada banyak orang Kristen, ya, yang tidak bisa melihat perbuatan tangan Tuhan yang ajaib dalam kehidupannya walaupun punya mata normal, saudaraku yang dikasih Tuhan. Melek tapi melulu. Melek, melihat tapi tidak melihat. Melek tapi merem. Nah, itu melek merem podoai. Ya, saudaraku yang dikasih Tuhan. Jadi kelihatannya melek, penglihatannya normal, tapi melek merem itu podoai. Ya, mau buka mata, mau tutup mata, dia tidak bisa melihat kasih Tuhan dalam kehidupannya. Dia tidak bisa melihat bahwa Tuhan itu begitu baik dalam hidupnya. Salah satu contoh, saudaraku yang dikasih Tuhan. Banyak orang Kristen mengaku percaya kepada Tuhan, tapi hidupnya di luar Tuhan. Banyak orang Kristen yang mengaku percaya kepada Tuhan, dia tetap mengingkari firman Tuhan. Dia tidak percaya kepada firman Tuhan. Tapi doanya, dia selalu minta Tuhan memberkati hidupnya. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, dengan mata yang normal, banyak orang Kristen tidak bisa melihat dengan normal apa yang menjadi pekerjaan Tuhan dalam kehidupan kita, saudaraku. Bukankah banyak hal yang bisa kita ceritakan kepada orang lain bahwa Tuhan itu berkarya dalam kehidupan kita. Kalau orang lain bisa jatuh sakit pada lingkungan yang sama, kita tidak sakit. Kalau orang lain bisa terpapar virus COVID-19, kita juga pada area yang sama. Kita juga berjalan berbarengan bersama dengan dia, dengan mereka. Mereka terpapar, kita tidak. Bukankah itu perbuatan tangan ajaib Tuhan? Kalau orang lain bekerja, ya, dengan pagi, siang, dan malam untuk mencukupi kebutuhan hidup keluarganya, mereka harus berjuang. Terkadang kita tidak punya perjuangan untuk memperjuangkan kehidupan kita, untuk menafkahi keluarga kita, tapi Tuhan masih tetap pelihara. Bukankah itu perbuatan tangan ajaib Tuhan? Apa mungkin itu sebuah keuntungan? Ya, apakah mungkin itu sebuah kebetulan dalam kehidupan kita? Tapi kalau kebetulan, ya jangan dibuat terus-menerus, karena tidak ada hal yang kebetulan itu continue, saudaraku yang dikasih Tuhan. 1 jam sekarang kebetulan saya hidup, 1 jam kemudian kebetulan semua jadinya. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, mari kita sama-sama belajar melihat kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan dalam kehidupan kita. Kalau orang lain jualan, ya, mereka berkata sepi. Kalau orang lain jualan, mereka berkata pendapatannya kurang. Kita jualan masih dapat untung. Bukankah itu kemurahan Tuhan? Dagangannya sama, jualannya sama, waktunya sama, kesempatannya sama, jamnya sama. Tapi kenapa berkat yang kita terima itu berbeda? Bukankah itu kemurahan Tuhan?
Bukankah kita melihat mendengar bahwa orang di luar sana itu berkata bahwa hari ini semakin sulit untuk mencari uang? Bukankah itu hal yang sama juga kita alami untuk ketika kita bekerja untuk mendapatkan mata pencaharian, untuk mendapatkan penghasilan juga sulit? Tapi kenapa Tuhan itu bisa memberkati kehidupan kita sehingga kehidupan kita mengalami kecukupan? Marilah kita sama-sama melihat bahwa Allah kita sanggup. Allah yang sanggup. Yes. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, pada bagian ayat ini berkata demikian, ya. Ketika Yesus masuk ke sebuah rumah, datanglah kedua orang buta itu kepadanya, dan Yesus berkata kepada mereka, "Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya?" Melakukan apa untuk dua orang buta itu? Nah, saudara, dalam Panginyongan bahasane, dalam Banyumasan, waktu Yesus mlebu nang sawijining omah, wong picek loro kuwi nekani kiambake. Njur Yesus takon maring wong sekloron kuwi, ya, apa ko padha nek inyong teyeng nambani? Dua orang buta itu datang kepada Yesus, minta Yesus ngobati, nambani, menyembuhkan, ya, mata mereka yang picek supaya bisa melihat. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, wong sakloron semaur, "Duh Gusti, inyong pada percaya, inyong pada percaya." Ya, inyong pada percaya. Asaleo. Ora podo tapi pada. Ya, inyong pada percaya. Nah, itu jawabnya wong picek mau. Ya. Apakah ketika saya menyebutkan wong iku picek terus njur enyong ora sopan? Mbok wong buta itu mang picek. Iya kan? Mbok orang buta itu orang yang tidak bisa melihat. Orang yang tidak bisa melihat itu namanya buta. Nah, orang sini, orang Purwokerto, orang Banyumas ngomongnya picek. Nah, saking, ya, apa yang dialami oleh dua orang itu, mereka tidak bisa melihat dunia luar. Semuanya serba gelap. Mereka menjawab, "Ya Tuhan, kami percaya." Lalu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, saudaraku yang dikasih Tuhan, jadilah kepadamu menurut imanmu. Apakah ketika kita mengiring Tuhan, apakah kita mengikut Tuhan Yesus, apakah kita punya semangat, dorongan dari dalam hati untuk mengikuti Yesus, mengejar Yesus, ya, sambil berteriak, berseru, ngorong-ngorong kepada Tuhan, "Tuhan, aku ingin melihat, kasihanilah kami Tuhan. Tuhan, aku mau sembuh. Tuhan, tolonglah kami." Seberapa perjuangan kita, seberapa usaha kita untuk mencari Tuhan, seberapa tindakan kita untuk mengiring Tuhan, saudaraku. Apakah hanya cukup dengan datang di hari Minggu? Datang di hari Minggu pun banyak orang Kristen yang datang di dalam gedung gereja pun juga bisa tertidur, bukan ngorong-ngorong, nggak berseru-seru kepada Tuhan, malah tertidur, terlelap. Saudaraku yang dikasih Tuhan, katanya mau mengiring Tuhan, katanya mau mencari belas kasihan Tuhan, tapi bisa ya orang yang dalam ketika ibadah bisa tertidur, ya? Itu mengherankan sekali, saudaraku.
Kalau dua orang buta ini mengejar Yesus, mengikuti Yesus, walaupun Yesus seolah-olah tidak mendengar, tidak melihat, dan tidak berhenti, dia tetap mengikutinya dan berteriak-teriak, ngorong-ngorong, Tuhan kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami. Gak mungkin orang yang ngorong-ngorong, yang teriak-teriak itu bisa tidur. Saudaraku yang dikasih Tuhan, gak mungkin. Tidak mungkin orang yang sedang berdoa itu tertidur. Tidak mungkin orang yang sedang berjalan, bertindak, bergerak, mengikuti Tuhan itu tertidur. Gak mungkin. Seberapa kuat pengiringan kita kepada Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, pada akhirnya Tuhan Yesus berhenti di sebuah rumah dan dia berhadapan muka langsung dengan kedua orang buta itu. Dia bertanya, apakah kamu percaya bahwa aku sanggup mengobati, mencelikkan matamu yang picek, mencelikkan matamu yang buta? Kedua orang buta itu menjawab, ya Tuhan, saya percaya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, Tuhan Yesus bertindak karena mereka tidak menyerah mencari Tuhan. Ketika mereka tidak menyerah untuk minta belas kasihan Tuhan, maka Yesus bertindak menjamah kedua mata orang buta itu, dan Yesus berkata, terjadilah sesuai dengan imanmu. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, seberapa besar iman kita dapat diukur bagaimana kita mencari Tuhan pada waktu-waktu kapan saja, di mana saja, ketika kita ibadah, ketika kita di rumah, ketika kita bekerja. Apakah kita tetap mencari hadirnya Tuhan dalam kehidupan kita, dalam pekerjaan kita, dalam sekolah kita, dalam rumah tangga kita? Apakah kita menghadirkan, tetap mengejar, ngorong-ngorong, berseru kepada Tuhan sampai Tuhan itu berhenti dan berkata, percayakah kamu bahwa aku sanggup menyembuhkanmu, bahwa aku sanggup mengobati kamu, bahwa aku sanggup menyelamatkan hidupmu? Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, iman kita dapat diukur sebatas mana ketika kita mencari Tuhan itu, apakah dengan sungguh-sungguh atau hanya waktu yang sisa. Saudaraku yang dikasih Tuhan, saudara, maka meleklah mata mereka, dan Yesus pun dengan tegas berpesan kepada mereka, maka meleklah. Saudaraku yang dikasih Tuhan, di sini dikatakan Yesus ngemek matane wong loro kuwe karo ngendika. Karo ngendika. Kesleo Jawa Timuran, saudaraku yang dikasih Tuhan. Kalau bahasa Jawa Timuran, A itu dibaca O. Ternyata di sini A tetap A. Ya, ngendika. Ya, Yesus ngemek matane wong loro kuwi karo ngendika, dadya maring padha manut imane pada. Sekali lagi, ya, dadya maring pada manut imane pada. Terjadilah sesuai imanmu. Jadilah kepadamu menurut imanmu. Banjur wong sakloron kue teyeng weruh maning. Teyeng weruh maning. Ya. Teyeng itu bisa. Kalau teyengnya orang Indonesia karaten. Jangan sampai mata kita itu berkarat sehingga tidak bisa melihat, ya, perbuatan tangan ajaib Tuhan, pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita, saudaraku yang dikasih Tuhan. Hari ini ketika saya merenungkan dalam bahasa Ibu Purwokerto, saya melihat bahwa saya terkekek-kekek ketika membacanya, saudara. Ya, rupane aduh.
wong sakloron kue teyeng weruh maning. Teyeng weruh maning. Bisa melihat lagi, saudaraku yang dikasih Tuhan. Itu luar biasa. Bisa melihat lagi. Apa yang terlihat gelap, apa yang seperti menemukan jalan buntu dalam kehidupan saudara, ngorong-ngoronglah sama Tuhan Yesus. Berserulah, berteriaklah kepada Tuhan Yesus sampai Tuhan Yesus berhenti dan berkata kepadamu, apakah kamu percaya bahwa aku sanggup menolongmu? Nah, kalau itu sudah terjadi, kita tinggal jawab, ya Tuhan Yesus, terima kasih, saya percaya bingit. Saya percaya banget Tuhan Yesus. Nah, saudara, ketika sudah percaya, Tuhan Yesus bertindak sesuai dengan iman kita, saudaraku yang dikasih Tuhan. Berarti Pak Gem, kalau boleh saya simpulkan Ya. berkat ini, berarti kesembuhan itu memang anugerah, pemberian, kemurahan Tuhan. betul. Tapi tetap dibutuhkan effort atau upaya kita untuk meraihnya. Karena dimana orang buta ini effortnya adalah berseru-seru, ngorong-ngorong, dan mengikuti Yesus kemanapun Yesus berjalan. Tidak ngambekan ketika seolah-olah Tuhan tidak peduli. Ya, Kan ditinggal ketika teriak-teriak nggak ditanggapin itu. iya, Yesus tetap berjalan. ya. Nah, kalau kita kan pasti ngambek. Kalau kita teriak-teriak, kita ini Tidak gampang menyerah, tidak Ya. putus asa. Tidak gampang menyerah, tidak putus asa. Makanya saudaraku yang dikasih Tuhan, ada pesan penting di situ ketika saya melihat dan dipertanyakan ulang oleh istri saya bahwa ada usaha yang continue, terus menerus. Walaupun seolah-olah tidak dijawab, seolah-olah tidak diperhatikan, tetap ada usaha untuk mendekati Yesus. Jadi mujizat itu tidak pasif ya. Mukjizat itu tidak pasif. Ya. Mukjizat itu ya ada modalnya. Modalnya apa? Terus, kalau dalam hal ini terus mengejar dan terus berkata sampai Tuhan jawab. Pokoknya bengoklah. Ya, berserulah. Sampai Tuhan jawab. Ya, sampai telinga Tuhan itu seperti gembrebek. Ya, risih. Ya kan? Sampai Tuhan itu melihat bahwa kita itu benar-benar butuh Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, ayat yang terakhir dikatakan tetapi mereka keluar dan memasukkan dia ke seluruh daerah itu. Jangan lupa, orang buta itu nggak lupa. Tidak diam ketika mendapatkan kemurahan Tuhan, tidak diam ketika mendapat mukjizat Tuhan, tidak diam ketika melihat berkat Tuhan yang ia terima, saudaraku. Itu berkat bagi mereka, berkat terbesar. Kenapa? Mereka yang tidak bisa melihat lagi. Yang tadinya pijak bisa melek, saudaraku yang dikasih Tuhan. Nah, di sini kita melihat, saudaraku yang dikasih Tuhan, Yesus berpesan kepada orang buta itu begini. Lan Yesus wanti-wanti maring wong sakloron kuwi. Ya, ojo nyeritakna kedadian kie maring sapa bae. Jangan cerita-cerita ke siapa. Itu pesan Yesus. Tapi apa yang terjadi dengan dua orang buta itu, saudaraku? Ya, ningen wong sakloron lunga lan mertakna werta ngenani Yesus mengkabeh tlatah kuwi. Kue. Meneng-meneng meledak dewek ya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, ya, disuruh diam, malah mereka bedal. Mereka keluar, mereka berjalan menceritakan bahwa mereka yang tadinya buta bisa melihat lagi karena tangan Tuhan menjamah mereka. Itu saking bungahnya, saking senangnya ketika ketemu Tuhan,
Ketika Tuhan tolong, mereka gembira sukacita, saudara. Ada hati yang gembira adalah obat Yang manjur, yang manjur. Jadi, saudaraku yang dikasih Tuhan, kesusahan, penderitaan itu ada batasnya. Sampai pada titik di mana Tuhan menjamah hidup kita dan kita ditolong oleh Tuhan. Di balik kesusahan, di balik penderitaan, di balik kesedihan, ada berkat Tuhan sudah disiapkan. Apakah saudara percaya akan hal ini? Amin. Amin. Yang buta bisa melihat. Kalau dalam konteks kita, buta mata hati, buta mata rohani, bukan buta matanya. Wong kita normal kok matanya bisa melihat, tapi tidak bisa melihat dengan hati. Hati nurani kita ada setengah mati. Perlu dicas supaya ada voltasenya itu naik. Saudaraku yang dikasih Tuhan, pelajaran apa yang bisa kita petik pada malam hari ini? Saya ada mencatat 3 hal. Yang pertama, mukjizat itu bisa terjadi dalam kehidupan kita. Kita bisa berkata, boleh berkata, harus berkata, seperti 2 orang buta itu ketika ditanya, apa kamu percaya bahwa aku sanggup menyembuhkan matamu yang buta menjadi melihat? Ya. Yang pertama, ya Tuhan. Ya Tuhan. Kata ya Tuhan itu mengakui Yesus sebagai Tuhan. Ya. Perhatikan baik-baik, orang buta ini hanya sepintas lalu mendengar tentang siapa Yesus, tapi mereka begitu melihat Yesus, mereka langsung percaya bahwa dia berkata ya Tuhan. Aku percaya. Belum. Oh, belum. Masih koma. Koma ya. Jangan ngotot tatamu. Aku belum ngomong kok. Oh iya. Nah. Ya. Yang pertama itu ya Tuhan. Mengakui Yesus sebagai Tuhan dalam hidupnya. Jadikan Yesus Tuhan dalam hidup kita. Jadikan Tuhan sebagai Tuhan. Jadikan Allah sebagai Allah. Jadikan Yesus itu Tuhan dan Allah kita. Sehingga kita bisa berkata dan bernyanyi, ya, Yesus Tuhan dan Allah kami, sebab Engkau layak menerima pujian, hormat dan kuasa, sebab Kau telah ciptakan segalanya. Perhatikan segalanya. Dalam kitab Kejadian, Tuhan membuat segala sesuatu itu sungguh amat baik. Amin. Tuhan merancang kehidupan kita itu sungguh amat baik. Tapi faktanya dalam kehidupan ada sesuatu yang tidak baik. Maka marilah kita datang kepada Tuhan Yesus dengan berani berkata ya Tuhan. Menjadikan Yesus sebagai Tuhan secara pribadi. Dan yang kedua, baru aku percaya. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Langsung. Yesus aku percaya, Yesus aku milik-Mu, ku hidup karena-Mu dan hanya untuk-Mu.
kembali lagi. Yesus aku percaya. Kemungkinan besar ya, dua orang buta itu kalau mau menyanyi seperti itu, saudaraku. Ya, Yesus aku percaya gitu. Ya, kalau percaya itu nggak diam-diam baik, ada reaksi, ada action, saudaraku yang dikasih Tuhan. Firman Tuhan itu menyenangkan, menyegarkan, saudaraku. Yang kedua adalah aku percayai. Aku percaya, mempercayai dan mempercayakan diri bahwa Yesus itu punya kesanggupan. Apakah kamu percaya bahwa aku sanggup? Ya Tuhan. Ya Tuhan, aku percaya. Dan yang ketiga, memasurkan Yesus. Ya, bertindak memuliakan Yesus dalam tindakan sehari-hari sebagai kesaksian hidup. Nggak mungkin orang Kristen itu tidak punya kesaksian hidup. Adakah yang mau bersaksi? Diam semua. Kalau ditanya, wah kalau disaksikan banyak banget, gak usah yang banyak, itu satu saja. Belajar menyaksikan kebaikan Tuhan kepada orang lain, supaya orang lain itu bisa melihat bahwa tangan Tuhan bekerja dalam kehidupan kita. Berani cerita bahwa Tuhan itu baik dalam kehidupan kita. Jangan punya alasan lagi bahwa oh Tuhan itu begitu banyak baiknya sehingga susah diceritakan. Omong kosong. Omong kosong. Berarti matanya belum lihat. Belum melihat matanya, karena tidak berani menceritakan kebaikan itu dengan pengakuan mulutnya, ya, dengan memproklamasikan bahwa Tuhan itu bekerja dalam hidupnya, Tuhan itu memelihara hidupnya. Jadi harus ada cerita bahwa nama Tuhan dimasyhurkan, nama Tuhan dimuliakan, saudaraku. Bertindak memuliakan Yesus dalam tindakan sehari-hari sebagai kesaksian yang hidup. 3 hal: mengakui Yesus sebagai Tuhan. Yang kedua, mempercayai dan mempercayakan diri bahwa Yesus punya kesanggupan menolong hidup kita. Yang ketiga, kita punya hati untuk memasyhurkan nama Yesus dalam setiap kehidupan kita sehari-hari. Jangan pernah berhenti menceritakan kebaikan Tuhan. Hari ini Tuhan Yesus baik sama kita. Amin. Hari ini Yesus baik sama saudara. Beranikah saudara menceritakan kebaikan Tuhan itu kepada orang lain hanya secuil? Kalau dalam bahasa sebelah, ya, ceritakan 1 ayat itu sudah menjadi pahala dalam kehidupan saudara. Oh, ya, hanya menceritakan 1 ayat itu sudah menjadi pahala dalam kehidupan saudara. Itu dicatat dalam kitab kehidupan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Bagaimana dengan saudara sebagai orang Kristen yang mengaku percaya kepada Tuhan tapi tidak bisa menceritakan kebaikan Tuhan kepada orang lain? Nah, itu omong kosong kalau kita mengaku sebagai orang Kristen, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Ketika saya bilang omong kosong, kau jangan marah. Ketika engkau marah seperti halnya saudara tidak lagi menerima pengajaran yang ada dalam firman Tuhan. Firman Tuhan katakan, ya, 2 orang buta itu ngorong-ngorong, teriak-teriak, Yesus nggak berhenti. Mereka tetap ngotot mencari Yesus, mengikuti Yesus. Nah, itu perjuangan yang harus terus-menerus kita lakukan untuk mencari Tuhan. Jika kita dikasih tahu yang benar, dengar baik-baik dan belajarlah melakukannya. Demikian firman Tuhan malam hari ini. Saya mau berdoa untuk saudara yang mengikuti live streaming pada malam hari ini. Saudaraku yang dikasih Tuhan, doa untuk Ibu Suci, selamat malam. Sudah longgarkah malam hari ini? Apa rencana hari besok? Apakah kita sudah punya rencana untuk hari besok? Sehingga hari besok kita melakukan aktivitas dengan pasti bahwa Tuhan sanggup memberkati hidup dan pekerjaanmu. Nah, persiapkan mulai dari saat ini. Terjadilah sesuai dengan imanmu. Nah, doa untuk Bu Suci. Pada malam hari ini kami berdoa sepakat di dalam berkat nama Yesus. Kiranya Tuhan menolong hidupmu, keluargamu, dan segala pekerjaanmu. Apa yang menjadi harapanmu, keinginanmu, mimpimu, itu diberkati Tuhan, disertai Tuhan. Pekerjaan-pekerjaanmu
ditolong Tuhan. Seperti halnya Tuhan memberkati Yusuf, seperti halnya Tuhan menyertai Yusuf, seperti halnya Tuhan membuat hidup Yusuf menikmati kemurahan Tuhan, terjadilah sesuai dengan imanmu. Diberkatilah pekerjaan Bu Suci, diberkatilah keluarga Ibu Suci dan anakmu. Kiranya Tuhan mendengar keluh kesahmu malam hari ini. Amin. Jangan berhenti berdoa. Dalam berkat nama Yesus, berkat Tuhan diperintahkan mendatangi hidupmu. Dalam nama Yesus. Berdoa untuk Pak Joni yang ada di Lampung. Malam hari ini kami sepakat ya, untuk berdoa untuk Pak Joni dan keluarga, Bu Lucy dan anak-anak. Dalam berkat nama Yesus, kiranya Tuhan memberikan kekuatan dan kesehatan dalam hidup Pak Joni, Bu Lucy, anak-anak dan menantu. Diberkati pekerjaan Pak Joni, diberkati rumah tangga Pak Joni. Kesehatan, kebaikan, kemurahan Tuhan menyertai keluarga Pak Joni. Dalam nama Tuhan Yesus. Berdoa untuk Pak Daniel Wahyoto. Selamat bergabung lagi Pak Daniel Wahyoto. Kami berdua sepakat untuk berdoa untuk Bapak dan istri dan pelayanan Bapak. Dalam berkat nama Yesus, Tuhan memberikan kesehatan yang ekstra. Tuhan memberkati pelayanan Bapak. Tuhan memberkati istri Bapak. Tuhan memberkati pekerjaan-pekerjaan yang sedang dilakukan. Tuhan sanggup menjawab apa yang menjadi pergumulan Bapak, sehingga Bapak mengalami seperti yang dialami oleh dua orang buta itu. Tuhan datang menjamah dan menjawab pergumulan Bapak dalam berkat nama Yesus. Berdoa untuk Bernard Sihite. Shalom. Kiranya Tuhan malam hari ini mendengar apa yang menjadi keluh kesahmu dan pergumulanmu. Kiranya Tuhan menjawab, memberkati hidupmu. Tuhan memberkati keluargamu. Tuhan memberkati pekerjaan-pekerjaanmu. Jika engkau punya iman sebesar biji sesawi, tidak perlu besar-besar ketika untuk datang kepada Yesus. Yang dibutuhkan hanya berseru terus-menerus kepada Tuhan. Maka Tuhan akan menjawab. Apakah kamu percaya bahwa aku sanggup menolong hidupmu? Dalam berkat nama Yesus, terjadilah sesuai dengan imanmu. Dalam nama Yesus. Berdoa untuk Pak Ngadiman yang ada di Kalimantan Barat. Malam hari ini kami juga sepakat untuk Pak Ngadiman dan keluarga beserta pekerjaan dan pelayanan rumah tangga Bapak Ngadiman diberkati Tuhan. Dalam berkat nama Yesus diberkati Bapak Ngadiman dan keluarga, diberkati pelayanan Bapak Ngadiman di sepanjang kehidupan Bapak, diberkati pekerjaan Bapak dan keluarga. Dalam berkat nama Yesus, Tuhan sanggup memelihara kehidupan Bapak di saat-saat sulit sekalipun. Dalam nama Yesus. Berdoa untuk Nugrah dan Dimas. Malam hari ini kami sepakat berdoa untuk berkata di dalam berkat nama Yesus. Kiranya Tuhan memulihkan hidupmu, memulihkan rumah tanggamu, memulihkan pekerjaanmu dan memberkati pekerjaanmu. Tuhan sanggup membawa engkau ke dalam level yang lebih tinggi. Jika engkau percaya, bertindaklah sesuai dengan imanmu. Pada malam hari ini kalau dua orang buta itu dapat melihat karena Yesus menjawab, terjadilah sesuai dengan imanmu. Pada malam hari ini saya mengutip kata Tuhan Yesus. Apakah engkau percaya bahwa Tuhan Yesus itu sanggup menolong kehidupanmu, rumah tanggamu, pekerjaan? Dalam berkat nama Yesus,
Seperti kehidupan Ayub yang pernah kehilangan dalam hidupnya, Tuhan sanggup kembalikan ya 2 kali lipat. Dalam berkat nama Yesus, diberkati hidupmu, Amin. diberkati rumah tanggamu, diberkati pekerjaanmu, diberkati anak-anakmu. Untuk Dimas dan Nugra, Tuhan menolong hidupmu karena Dia adalah Tuhan yang sanggup berperkara dalam kehidupanmu. Dalam nama Yesus. Berdoa untuk Ibu Titi dan Pak Stefan yang ada di Mipiran. Kiranya Tuhan selalu membuat sukacita keluarga Bu Titi dan Pak Stefan. Karena Tuhan menyatakan kebaikan dan kemurahannya dalam kehidupan Bu Titi dan Pak Stefan. Dalam berkat nama Yesus kami sepakat, kiranya berkat Tuhan diperintahkan mendatangi keluarga Bu Titi, memberkati pekerjaan-pekerjaan Bu Titi, memberkati warung, memberkati toko, memberkati usaha. Dalam berkat nama Yesus, memberkati anak-anak yang masih sekolah dan yang sudah lulus. Kiranya Tuhan memberikan masa depan yang penuh dengan harapan. Dalam nama Tuhan Yesus. Berdoa untuk Pak Victor. Sudah pulangkah Pak? Kami terus berdoa mendukung supaya Pak Victor mendapatkan kekuatan Tuhan, mendapatkan proteksi Tuhan dari bahaya dan malapetaka, dari sakit penyakit. Ya. Kiranya Tuhan memberkati keluarga Bapak dan memberkati pekerjaan-pekerjaan Pak Victor. Sepakat malam hari ini kami berdoa dalam berkat nama Yesus. Berkat kesehatan itu terjadi dalam kehidupan Pak Victor. Berkat kekuatan itu terjadi dalam kehidupan Pak Victor. Dalam berkat nama Yesus. Kiranya Tuhan memberkati hidup Pak Victor, memberkati rumah tangga Pak Victor, memberkati anak-anak Pak Victor, ya, memberkati Bu Elina, memberkati Charles, Owen, Noni, dan juga Tuhan menjamah Ama dalam berkat nama Yesus. Kiranya belas kasihan Tuhan turun atas Ama sehingga Ama mengalami kesembuhan, keringanan dari penderitaan sakit penyakit dalam berkat nama Yesus. Tuhan memberkati dengan berkat yang baru, berkat-berkat yang tidak lazim diperintahkan mendatangi hidupmu dalam nama Yesus. Saudaraku yang dikasih Tuhan, ada Pastor Musi Teja yang ada di Solo. Malam hari ini kami juga mau berdoa untuk Pastor Musi. Kami sepakat berdoa untuk saudara. Kiranya Pastor Musi tambahkan kapasitas, ditambahkan otoritas untuk dapat melayani pekerjaan Tuhan di GBS Petoran. Malam hari ini kami sepakat dalam berkat nama Yesus, Tuhan memberkati pelayanan Pak Musi. Tuhan memberkati rumah tangga Pak Musi. Tuhan memberkati anak-anak Pak Musi, istri Pak Musi. Tuhan memberkati pekerjaan-pekerjaan Pak Musi. Dalam berkat nama Yesus, berkat kesehatan, berkat sukacita, berkat kemurahan itu terjadi berlimpah-limpah. Tahun kelimpahan itu menjadi nyata dalam kehidupan Pak Musi. Dalam berkat nama Yesus, Tuhan memberkati. Puji nama Tuhan. Siapapun saudara yang sudah mengikuti live streaming doa sehati malam hari ini, pada malam hari ini kami juga berdoa untuk saudara. Terimalah doa berkat untuk saudara dalam berkat nama Yesus. Tuhan memberkati saudara, Tuhan melindungi saudara, Tuhan menghadapkan wajahnya dalam kehidupan saudara.
dan berkat-berkat yang baru diperintahkan mendatangi hidup saudara. Bahkan berkat-berkat yang tidak lazim itu diperintahkan untuk mendatangi kehidupan saudara. Apa yang terlihat mustahil di luar sana, tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Jika engkau percaya, terjadilah sesuai dengan imanmu. Dalam berkat nama Yesus, diberkati hidupmu, diberkati rumah tanggamu, diberkati pasanganmu, diberkati suamimu, diberkati istrimu, diberkati anak-anakmu, diberkati seisi rumahmu dalam nama Yesus. Diberkati pekerjaanmu, usahamu, tokomu, warungmu, apapun yang kau kerjakan dibuat Tuhan mengalami keberuntungan. Dalam berkat nama Yesus, saudara yang percaya bahwa Allah kita di dalam Yesus Kristus sanggup menolong kehidupan saudara hari ini dan hari besok. Yang percaya katakan amin. Amin. Puji nama Tuhan, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kiranya malam hari ini Tuhan memberikan penghiburan buat saudara yang mengikuti doa live pada malam hari ini. Shalom. Jumpa lagi di hari Rabu depan. Tuhan memberkati saudara. Shalom. Shalom. Selamat malam. Tuhan Yesus memberkati. Selamat beristirahat. Amin.